Bapa kami di surga, terima kasih kalau di pagi hari ini kami berkumpul di menara doa segala bangsa Tuhan. Biarlah kiranya Engkau saja yang ditinggikan. Ajar kami Tuhan, agar kami lebih dekat dengan Engkau, kami lebih mengenal pribadi-Mu Tuhan. Dan yang kami tahu apa panggilan kami dalam hidup kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi, shalom semuanya. Nah, kita ketemu Shalom, lagi. shalom. Shalom. Halo, Pak Shalom, Agustinus, selamat selamat pagi. pagi. Kameranya Iya. agak ke bawah, Pak Agustinus. Apa? Badannya ini agak ke bawah kameranya. Oh, jadi Badan ya segini, kurang. segini, Ya, oke. cukup. Boleh, cukup. Udah bagus. Oh, ya dah, oke. Hari ini kita mau belajar, jadi temanya mengenai bejana. Jadi, karena menurut saya, bejana ini adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Jangan melebihi dari bejana. Kalau melebihi bejana, udah jadi pejunannya. Ya kan? Nah, ada sesuatu yang menarik dari bejana ini. Jadi, bejana itu ternyata istilahnya apa ya? Yang terpilih loh. Karena nggak semua tanah itu bisa dijadikan bejana. Jadi ini bejana hanya bisa dibuat dari satu tanah, jenis tanah, yaitu namanya tanah liat. Jenis tanah lain nggak bisa. Ini hampir sama kayak perumpamaan mengenai tanah, ya dari 4 jenis tanah hanya satu jenis tanah. Nah, di dalam kalau di Indonesia kan ada beberapa lah, memang jadi pusat-pusat apa namanya keramik apa yang buat kayak yang terkenal kayak di Jogja ya. Saya pernah datang ke sana, saya pernah lihat juga. Jadi itu tanah memang dipilih. Tanahnya hanya tanah liat. Waktu tanah liat itu harganya murah sekali karena dihitungnya per kubik. Diangkut dari desa, dari gunung terus ke tempat pembuatannya itu ya pakai truk, dihitung satu truk berapa harganya murah. Nah, setelah diturunkan di tempat tempat pembuatan itu, tanah itu nggak langsung dibikin jadi tembikar atau apa, enggak, diolah lebih dulu, dikasih air, diolah, terus tanah-tanah itu dibersihkan. Kan kadang tanah liatnya masih banyak serabut-serabut akar. Jadi batu-batu sih udah nggak ada. Jadi masih ada kadang serabut-serabut akar, dan itu akarnya juga akar yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil, paling pendek-pendek, tapi itu diolah, disingkirin dulu, terus kemudian dikasih air. Nah, setelah bersih, kemudian digulung, digiling ya. Digilingnya jadi digiling, diolah dulu, dicampur air biar sampai lengket. Nah, kemudian didinginkan. Nah, setelah didinginkan, baru kira-kira 1 hari atau 2 hari, baru mulai diolah, mulai dibentuk, dibulet dulu. Nah, ini juga demikian juga dengan kita manusia, hampir sama. Kita juga dibentuk, diolah. Nah, coba kita lihat mengenai ayatnya ya. Coba kita baca dulu lah. Di Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6 ya. Udah ketemu, saya bacakan ya. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Nah ya, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi ini kan cerita bahwa mengenai Tuhan mau membentuk bangsa Israel seperti tukang periuk, dari mau membentuk bejana dari tanah liat. Nah, kehidupan manusia kita juga sama. Saudara dan saya kan sudah dipilih, sudah dilepaskan. Dilepaskan dari apa ya? Dari hukum dosa lah.
Nah, contoh aja lah ya. Contoh waktu Yesus memberikan suatu perumpamaan mengenai hal kerajaan sorga. Dikatakan kurang lebih begini, hal kerajaan sorga seperti uh, tuan pemilik kebun anggur mencari pekerjanya. Tuhan carinya di mana? Di pasar. Nah, ada sesuatu yang menarik dari pasar. Di pasar itu ada yang namanya hukum pasar. Hukum pasar versi dunia itu berbeda lah. Hukum pasar dunia, tapi hukum pasar kalau di versi rohani itu adalah sesuatu menarik adalah begini. Barang-barang yang ada di pasar tidak bisa keluar dari pasar kalau tidak ada yang beli. Contoh misalnya ikan lah, ikan mas gitu kan. Begitu ikan mas itu di pasar, mungkin ditaruh di tempat akuarium kecil, ikan mas itu nggak bisa berontak ngomong begini, aduh ini kolamnya kok kecil sekali, mending kita balik lagi ke kolam dulu waktu di di kolam yang besar, nggak bisa. Ikan itu baru bisa pindah kalau ada yang beli. Nah, saudara dan saya sama, posisinya sudah dibeli lunas. Dengan apa? Dengan dari apa? Dari hukum dosa. Nah, ini yang paling penting. Satu ini. Nah, kembali lagi setelah itu, yang kedua adalah begini. Manusia diciptakan Tuhan dengan yang namanya kehendak bebas. Kehendak bebas ini istilahnya menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan atau untuk tidak menyembah Tuhan. Karena kita nggak bisa dipaksa untuk jadi hamba Tuhan. Itu aja. Kan nggak ada istilahnya kita terpaksa masuk surga, enggak. Semuanya karena pilihan. Nah, demikian juga posisi kita jadi bejana. Saudara-saudara mungkin yang di MDSB banyak yang istilahnya sudah profesi hamba Tuhan atau pendeta dan sebagainya, atau sudah punya calling lah, panggilan. Nah, panggilan ini adalah titik awal untuk jadi bejana. Jadi panggilan itu bukan bejana. Panggilan itu hanya titik awal untuk dibentuk. Baru starting point-nya, kalau kita mau jadi bejana, titik awalnya adalah panggilan. Saudara udah terpanggil, itu is okay. Tapi panggilan ini juga pertama. Karena manusia kalau di Rasul Paulus ngomong kan begini, ada manusia lahiriah dan ada manusia batiniah. Nah, panggilan itu hanya istilahnya calling ada. Calling dari dalam bahwa saya memang terpanggil untuk melayani Tuhan. Pada saat saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, pertanyaannya satu, apakah saudara orang lain lihat saudara terpanggil? Enggak lihat loh, kecuali kita ngomong. Nah, omongan kita yang istilahnya saya hamba Tuhan, nah itu yang istilah bagi saya itu jadi bumerang kalau kita nggak siap jadi bejana. Karena orang lain kan lihatnya tingkah laku. Sementara kadang kita mengatakan dari dalam kita, kan saya udah niat jadi pendeta. Kan saya sudah niat untuk melayani Tuhan. Tapi dari pihak luar, melihatnya bukan, lihatnya adalah tingkah laku kita. Paling berbahaya adalah pada saat apa yang kita omongkan dengan apa yang kita lakukan berbeda. Nah, di dalam hal bejana itu juga sama. Setelah digiling, setelah diapa, ternyata bejana itu kadang juga istilahnya waktu dibentuk itu susah. Jadi di antara tukang-tukang periuk itu ada memang tanah-tanah ya, tanah-tanah dikumpulin yang tidak bisa dibentuk. Jadi dia punya tuh, iya Pak, itu kok nggak di, saya pernah, Pak itu kok tanah liatnya nggak dipakai, oh itu susah dibentuk Pak, jadi kita ambil lagi yang baru aja. Nah, demikian juga kita di dalam Tuhan harus siap. Jadi penghalang kita untuk jadi bejana, satu adalah manusia lahiriah. Jadi kan di dalam kita ada Roh Kudus. Istilahnya kalau kata ada Roh Kudus, kemudian ada manusia batinia dan
di tampilan luarnya itu manusia lahiriah kita, ya tubuh lah. Nah, manusia lahiriah ini kita ini kadang nggak mau nurut. Nah, ini yang harus diremukkan dulu, dihancurkan, atau istilahnya kalau jadi bencana ya tanah liatnya harus diolah dulu. Ya kan? Nah, ini yang jadi pertama adalah agar kita jadi bejananya Tuhan. Yang pertama adalah begini, kita persembahkan diri. Itu yang paling pertama, yaitu panggilan lah. Tapi kan panggilan itu hanya titik awal aja. Langkah awal dalam menuju kita perjalanan rohani, dalam menuju kita menjadi dibentuk oleh Tuhan. Nah, panggilan itu harus unsurnya kerelaan. Bukan karena bapak saya hamba Tuhan, saya harus ngikut juga. Panggilan Tuhan, unsurnya mempersembahkan diri, harus unsur kerelaan. Ini yang paling penting. Kalau tanpa ada kerelaan, itu manusia lahiriahnya cuma pingsan. Suatu saat, pada saatnya dia akan siuman, sadar, wah itu malah jadi babak belur loh. Karena di dalam praktek kekristenan, saya kan banyak di marketplace lah. Yang sering muncul ada perkataan, ya nggak sering lah, kadang-kadang muncul adalah begini, orang Kristen berantem sama orang Kristen. Yang satunya ngomong begini, orang Kristen kok kayak gitu. Nah, ini adalah karena apa? Ya manusia lahiriahnya sangat-sangat dominan. Jadi, ini yang paling penting. Pada saat kita rela untuk mempersembahkan diri, itu sama juga kita udah siap dibentuk untuk jadi bejana. Sudah jadi belum? Ya belum. Tapi yang paling penting langkah awalnya adalah kerelaan dibentuk. Demikian saudara di MDSB inilah, ya kan? Saya istilahnya di MDSB yang mulai awal COVID lah. Pesertanya juga come and go, ya kan? Ada yang mau, ada yang enggak, ya itu pilihan lah. Tapi ada juga yang rela, kerelaan. Nah, dasarnya adalah kerelaan aja dulu. Rela dibentuk. Saya mau cerita sedikit pengalaman lah. Saya kan awam begitu ya, di dalam Tuhan begitu ya. Yang saya alami pada saat saya mau menyerahkan diri ke hadapan Tuhan, kadang apa? Keinginannya malah sangat-sangat jauh berbeda. Jadi saya berjemaat lah di gereja yang istilahnya apa namanya mega church ya. Jadi yang pertama kali saya tangkap pada saat saya berjemaat di mega church adalah oh ternyata ikut Tuhan diberkati ya. Nah itu yang kesan yang saya tangkap. Kemudian saya jalanin, saya doa, aktivitas rohani mulai dilakukan dan sebagainya. Hidupnya bukan tambah baik loh, malah bangkrut. Iya, saya berdoa, loh ini kok beda sangat dengan yang diajarkan Tuhan, yang diajarkan gereja ya. Diajaran gereja kalau saya taat, kalau saya beribadah, hasilnya diberkatin. Tapi pengalaman hidup saya, pada saat saya mulai percaya Tuhan, kok malah jadi bangkrut, malah jadi susah. Tapi dari situ saya mulai belajar Alkitab banyak. Dari situ mulai terjadi pembentukan. Sederhananya adalah manusia lahiriah itu ego. Keinginan diri sendiri untuk kaya, keinginan diri sendiri untuk berhasil, untuk terkenal, dan sebagainya. Esensinya adalah sayanya lebih besar daripada Tuhannya. Nah, pada saat saya mulai diproses, lah kok malah jadi begini. Pada saat dulu kayaknya waktu saya nggak ke gereja, cari duit gampang tuh. Istilahnya lah. Tapi ini pengalaman lah ya. Begitu saya mulai ke gereja, kok malah jadi cari duit susah. Nah, jadi ternyata itu memang suatu proses pembentukan. Jadi pada saat pertama adalah begini, kita ada kerelaan untuk jadi bejana, satu kerelaan. Nah ini yang kedua. Yang kedua setelah kita rela,
Yang kedua adalah pengaturan Roh Kudus. Pengaturan Roh Kudus tujuannya cuma satu, meremukkan atau menghancurkan manusia lahiriah. Atau bahasanya Paulus ya kurang lebih mematikan kedagingan. Nah ini, pengaturan Roh Kudus tujuannya adalah untuk apa? Untuk mematikan kedagingan. Karena pada saat kita mematikan kedagingan, yang terekspresi muncul adalah manusia batiniah. Sederhananya kurang lebih begini. Kalau saudara, ini rohani ya, begitu kita rohaninya naik, kedagingan turun. Itu. Saudara rohaninya naik, kedagingan turun. Cuman ada bahayanya adalah begini. Aktivitas rohani yang jadi tolak ukur. Nah, kalau aktivitas rohani yang jadi tolak ukur, kedagingan turun nggak? Turun, tapi tidak mati. Kita waktu kecil kayak waktu TK suka main apa sih jungkat-jungkit ya, ya kan? Pada saat kita di atas, nanti teman kita di bawah, nanti kebalik. Nah, kalau kedagingannya tidak mati, dia punya daya jungkit untuk naik lagi ke atas. Nah, kita merasa sudah rohani, tapi kok kedagingannya tahu-tahu muncul tinggi. Memang banyak hal sudah hilang lah. Karena yang sisa-sisa kan hanya istilahnya ya kerikil-kerikil kecil atau kalau kayak di tanah liat itu akar-akar serabut yang kecil-kecil. Tapi itu dia punya daya jungkit untuk membalikan keadaan. Sehingga orang di luar kaget, loh, kok kayak gini kelakuannya? Karena yang diukur adalah aktivitas rohani. Nah, bagaimana harusnya? Yang diukur juga adalah kita belajar untuk istilahnya jadi nurut, mau diatur. Itu aja. Mau diatur aja dulu. Kalau enggak, reaksinya adalah kita enggak siap. Begitu Roh Kudus ngatur, reaksi yang muncul enggak siap. Waduh, kok begini ya? Karena esensinya begini, di dalam pengaturan Roh Kudus itu jauh lebih tahu apa yang kita perlukan. Pada saat saudara rohani, saudara baca buku rohani, baca Alkitab, dan sebagainya, berdoa, dan sebagainya, ada yang namanya perasaan feeling rohani. Ya kan? Kayaknya sekarang saya udah beda dengan yang dulu deh. Nah, feeling rohani ini yang harus diatur. Kalau enggak, suatu hari, itu yang namanya kedagingan punya daya jungkit lah. Tahu-tahu kedagingannya muncul, tapi posisi kita udah tinggi. Posisi rohaninya tinggi. Nah, ini yang harus istilahnya, ya kalau bahasa saya ya harus diwaspadai lah. Ya kan? Itu yang membuat kita kadang tidak siap secara mental rohani. Waduh, ini yang paling sulit nih. Sehingga akhirnya banyak istilah-istilah, ya istilah-istilah lah, istilah aja. Yang paling umum kan kayak gini, ya namanya pendeta juga manusia. Tapi istilah itu muncul, itu akibat kedagingannya naik. Kayak main jungkat-jungkit aja. Pada waktu rohaninya tinggi, iya benar dia hamba Tuhan yang diurapi. Tapi pada saat atau kejungkit kebalik gitu kan, kedagingnya naik, ya keluarlah omongan, ya namanya pendeta juga manusia. Normalkah itu di mata manusia normal, tapi di mata Tuhan nggak normal. Amin. Itu aja. Nah, bagaimana caranya kita itu? Ya kalau di Alkitab sederhana sekali sih. Galatia 6 ayat 15 kan ngomong kurang lebih lah, hiduplah orang roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan, menuruti keinginan daging. Jadi prinsipnya, pada saat kita mau jadi bejana Tuhan, adalah satu aja.
Jangan komplain dan menggerutu. Itu aja. Jadi, Pak, hidup oleh roh gimana sih, Pak? Ya udah itu aja. Tampilan yang keluar dari hidup dalam roh adalah ini. Nggak ada komplain. Nggak ada gerutu. Itu aja. Waduh, tapi Pak, itu kan, aduh, ini gimana ya? Nah ini, pada saat kita komplain, itu kita sedang mengaktifkan kedagingan. Itu aja. Gampang nggak? Ya dilatih lah. Karena untuk jadi bejana, ya memang harus dibentuknya ya luar biasa. Nah, kadang cara Roh Kudus mengatur adalah begini. Kadang kita kan gini, untuk taat nih, cerita untuk taat lah ya. Kadang kita kepenginnya gini, kita kepenginnya ngerti dulu, baru melakukan. Idealnya, ya kan? Karena kita sudah tahu, maka kita dengan rela hati untuk melakukan. Pengaturan Roh Kudus kadang enggak loh. Kita dilatih untuk apa? Alami dulu baru tahu. Nah, karena kita mengalami sesuatu yang tidak kita tahu dan kita disuruh nunduk, waduh ini maksud Tuhan apa sih ya? Waduh, kok begini rasanya ya? Karena apa? Cara Roh Kudus ngatur ada kalanya adalah begini. Kita alami pengalaman bersama Tuhan, pengertian hikmatnya menyusul. Tujuannya untuk apa sih? Kalau versi saya lah ya, kalau versi saya, Tuhan sedang melatih kita untuk taat tanpa ngerti. Itu aja. Karena kalau kita lihat di Alkitab, hamba-hamba yang tercatat di Alkitab juga ngalamin seperti itu. Contoh aja nih, contoh Abraham lah. Abraham itu kan dipilih Tuhan. Ya kan? Abraham itu bukan orang Israel, tapi orang bangsa Israel lahir dari Abraham. Abraham orang Ur Kasdim lah. Ya karena sekarang kira-kira mungkin di Irak lah. Nah, pada saat Tuhan pilih Abraham, Tuhan ngomong begini, keluar dari tanah leluhurmu. Nah, perintahnya hanya itu aja. Perintahnya hanya keluar. Coba kalau kita kayak ngalamin Abraham. Keluar kamu dari Tangerang. Langsung ada kontak, tanya jawabnya adalah begini. Kemana Tuhan? Abraham hanya diperintah loh. Suruh keluar. Abraham keluar aja. Makanya waktu Abraham di battle, istilahnya udah bingung nih. Abraham mempersembahkan mezbah, bikin mezbah, kemudian Tuhan, saya udah nyampe di sini nih, habis ini mau kemana? Nah, ini yang kadang cara Roh Kudus ngatur adalah begini, kita alami pengalaman bersama Tuhan tanpa ngerti. Maksud Tuhan itu apa? Tapi bagian yang dituntut dari saudara dan saya adalah begini, nurut aja. Jadi istilahnya ketaatan tanpa mengerti. Oh ini logika nggak bisa terima. Langsung muncul intimidasi kayak gini. Kalau Tuhan nyuruh saya masuk sumur, emang saya nurutin? Kalau pendeta itu nyuruh saya nyemplung jurang, apa saya harus turutin? Nah, itu pikiran-pikiran liar itu akan muncul. Karena persepsi yang dibangun adalah begini. Manusia juga nggak ada yang baik lah. Nah, kalau sudah ngomong manusia nggak ada yang baik, nanti kita juga akan punya persepsi ada Tuhan juga nggak baik juga. Buktinya kasih kesusahan. Karena kita udah punya tujuan yang istilahnya manusia lahiriahnya, saya kayaknya condongnya ke sini deh. Sudah punya keinginan, sudah kayaknya punya tujuan sendiri. Nah, pada saat kita mau jadi bejana, tujuan itu harus diserahkan kepada Tuhan. Balik ke nol lagi. Yang paling mengerti, aduh, saya tadinya mau jadi bisnismen nih. Cuman karena panggilan Tuhan lah. Saya putusin jadi pendeta, saya sekolah Alkitab. Setelah jadi saya ngikutin Tuhan, hidupnya malah kayak gini.
Nah, itu secara tidak langsung mulai manusia lahiriahnya ditonjolin, manusia batiniahnya mulai turun. Yang keluar ya komplain. Bejana itu cuma satu, tidak komplain dan tidak menggerutu. Itu siap dibentuk. Nah, kadang kita merasa tujuan terbaik kita udah tahu, tapi Roh Kudus itu lebih tahu persis apa yang harus kita dibentuk. Kita mau dibentuk jadi apa? Nah, pada proses pembentukan, jangan punya keinginan sendiri juga. Kayaknya kalau saya jadi WL ini bagus loh. Aduh, jangan jadi doa panggilan saya jangan jadi doa syafaat nggak terkenal, nggak ngetop, nggak bisa juga. Kan bagian manusia masing-masing, ada tangan, ada tubuh, ya kan? Tuhan sebagai kepala. Nah, ini yang membuat kita siap untuk diatur. Pada saat manusia lahiriahnya kita sudah remuk, itu manusia batiniahnya tumbuh. Jadi pengaturan Roh Kudus itu tergantung dari seberapa remuk ego kita. Itu aja. Kalau ego kita masih ada ya cuman retak-retak lah, ya kan? Itu lama loh diaturnya. Tapi kalau pada saat sudah remuk, itu Roh Kudus bebas mengatur kita. Dan kita tahu pastikan bahwa pilihan atau pengaturan Roh Kudus itu adalah yang terbaik. Ya kita udah sering dengar lah. Nah, salah satu cara kerja Roh Kudus inilah ya, cara kerja pengaturan Roh Kudus cuma satu aja. Roh Kudus mengerjakannya tuntas. Enggak setengah-setengah. Dan satu hal lagi, pada saat kita menjalani panggilan terus pengaturan Roh Kudus, kita jalaninya dengan happy. Karena yang palingnya menjadi apa sih namanya pergumulan atau apa adalah begini. Kita coba mengalahkan kedagingan, nggak mungkin menang. Itu aja. Kedagingan bukan untuk dikalahkan, kedagingan dimatikan. Kalau saudara belajar mengalahkan kedagingan dan aktivitas rohani, tinggal tunggu. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 1 tahun, kedagingan itu akan muncul ke atas. Kedagingan itu dimatikan dengan cara bagaimana? Ikuti pengaturan Roh Kudus. Karena cara kerja Roh Kudus hasilnya adalah tuntas. Rohani, istilahnya kerohanian dengan lahiriah itu memang dasarnya berbeda. Sederhananya aja lah, kedagingan itu dipengaruhi oleh keadaan di luar, sangat terpengaruh. Ya, jasmani lah, ya kan? Kalau hujan kedinginan, kalau panas kepanasan, sangat-sangat sekali dipengaruhi unsur dari luar. Nah, kalau hal rohani, dipengaruhinya unsurnya dari dalam, dipengaruhinya oleh Roh Kudus. Contoh di Alkitab, nyata nggak? Nyata. Kita lihat contoh di Alkitab, mengenai antara Elisa dengan abdinya Elisa. Siapa namanya itu? Saya lupa. Gehasi. Ya, Gehazi. Gehazinya ketakutan karena tentara Aram ngepung banyak banget. Iya kan? Celaka tuanku, kita dikepung. Elisanya tenang-tenang aja tuh. Nggak takut. Karena ternyata apa yang dilihat Elisa berbeda dengan yang dilihat Gehazi. Kemudian Gehazi matanya dicelikan, dia bisa lihat. Oh ternyata ada malaikat Tuhan, tentara-tentara Tuhan yang jauh lebih banyak. Ini kan sudut pandang cara melihatnya berbeda.
Elisanya demikian tenang walaupun kondisi di luarnya, jasmaninya dikepung. Nah, bagaimana? Nah, kita jangan sekali-sekali mencoba mengalahkan kedagingan. Nggak menang. Akhirnya apa? Kita frustasi di dalam kekristenan. Karena apa? Kalah menang. Kedagingan hanya bisa dikalahkan dengan hidup oleh karena roh. Udah, Alkitabnya ngomong, hiduplah karena oleh roh. Maka kamu tidak menuruti kedagingan, menuruti keinginan daging. Banyak orang bingung, ya kan? Hidup oleh roh itu bagaimana sih, Pak? Apakah berbahasa roh atau nggak perlulah? Berbahasa roh baik ya baik. Udah, saya sih simple-simple aja. Orang hidup di dalam roh itu nggak komplain. Udah itu aja, nggak menggerutu. Kenapa nggak komplain? Kenapa nggak menggerutu? Ya kayak Elisa, karena tahu bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Kita kayaknya udah punya gambaran bahwa ke depannya itu seperti ini. Dasarnya kalau kayak saya, dasarnya dari mana? Ya Yeremia 29 ayat 11 lah. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Udah. Di atas damai sejahtera itu kita bangun hidup. Jadi esensinya, eh, sehingga akhirnya di bagian akhir ini, di bagian akhir yang paling sulit untuk di ditaklukkan lah ya, yang ini yang kuat banget lah, tukang bandel eh, apa sih unsur lahiriah yang paling bandel adalah begini. Dan biasanya itu terbelenggu adalah tekad. Hati-hati dengan tekad. Tekad juga harus ditaklukkan untuk diatur oleh Roh Kudus. Banyak orang begini, kan keinginan saya baik, kan keinginan saya untuk kemuliaan Tuhan. Saya lakukan ini, saya lakukan itu. Dan kemudian bertekad. Nah, ini kadang yang paling sering dipakai oleh si jahat. Nah, padahal tekad yang kita lakukan di mata Tuhan bisa jadi itu api yang asing, loh. Terus kita mulai itu. Jadi bara-bara api kecil mulai. Tuhan, kan saya melakukan ini untuk kemuliaan-Mu. Akhirnya apa? Banyak nuntut. Hati-hati. Ya ini sih, ini aja. Karena esensi untuk jadi bejana, ya memang hanya untuk siap dibentuk. Jadi esensinya adalah kita sebagai kekristenan, apa sebagai istilahnya dibentuk untuk dijadikan sesuai dengan bejana, ada dua aja. Rela, kerelaan dulu. Yang kedua, diatur oleh Roh Kudus. Hidup di dalam roh. Nah, hidup di dalam roh, nggak usah neko-neko lah. Latih diri kita untuk tidak komplain, latih untuk tidak menggerutu. Karena kita tahu persis bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Akhirnya, pada akhirnya apa? Kita akan jadi bejana yang berguna di mata Tuhan. Nah, saya sih sering ngomong, kembali lagi ngomong lah. Di MDSB itu latihan yang tepat tuh. Latihan yang tepat. Karena yang paling susah untuk dilakukan oleh orang-orang, katakanlah yang rohani, adalah terus-menerus. Itu aja. Karena standarnya Tuhan itu di sini terus tinggi. Standarnya Tuhan. Nah, bagaimana agar kita tetap tinggi? Ya nurut. Udah. Begitu kita mulai komplain, mulai apa, itu turun. Jadi sederhana aja lah. Untuk jadi bejana, rela dibentuk,
Dan kemudian ya kita tekadnya adalah siap diatur Tuhan. Ya, itu aja lah kira-kira. Itu nanti pasti kita berguna bagi Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Kita kembali ke host ya. Kami bersyukur dan terima kasih Engkau sudah tambahkan usia 1 tahun buat Ibu Tami Tuhan, di mana kemarin beliau sudah berulang tahun. Terima kasih Tuhan sudah tambah usia 1 tahun dengan tubuh yang sehat, bahkan Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Saya lihat ada tangan Tuhan di atas kepala Ibu Tami dan Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau, aku akan memakai engkau, dan aku akan membawa kehidupanmu untuk terus naik dan tidak akan turun. Dan engkau akan melihat banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang ajaib. Mujizat-mujizat Tuhan engkau akan alami di dalam kehidupanmu. Tuhan katakan jangan takut, engkau tidak sendiri. Aku akan ada selalu bersamamu, menyertai, melindungi, bahkan menolong dan memberkati kehidupanmu. Bapa di surga, dalam nama Yesus, biarlah di hari ulang tahunnya, kiranya engkau akan memberikan segala yang terbaik daripada Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam kehidupan Ibu Tami, bahkan bukan hanya dia pribadi, tapi juga keluarganya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan berdoa dan tutup ibadah kita pada pagi ini. Bapa, kami saat ini berdoa Tuhan untuk Pak Lukas yang akan berangkat dari Papua ke Jogja. Tutup bungkus dengan darah-Mu pesawat yang dipakai yang akan membawa dia terbang dari Manokwari ke Jogja. Tuhan ambil alih, Tuhan juga berikan cuaca yang cerah, cuaca yang baik, agar perjalanan betul-betul satu perjalanan yang nyaman Tuhan. Dijauhkan dari cuaca hujan, angin badai, dan apapun yang membahayakan penerbangan. Sehingga beliau bisa berangkat terbang ke Jogja dengan selamat, bahkan selama di Jogja pulang juga dalam semua keadaan baik. Kami juga berdoa buat anak Ibu Lisa Kurniawan, yaitu Joshua yang ada di Amerika, yang akan melakukan perjalanan Tuhan ke Kanada untuk tugas kerja di satu tempat yang cuaca cukup ekstrim dingin, supaya Tuhan akan sertai, lindungi, dan jauhkan segala bahaya kecelakaan. Tuhan tolong juga supaya Joshua bisa beradaptasi dengan suasana cuaca ekstrim yang ada di Kanada Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan berkati, lindungi segala perjalanan, pergi bahkan sampai di sana, bahkan pulangnya semua dalam keadaan selamat. Di akhir ibadah ini kiranya segala anugerah berkat yang terbaik daripada Bapa di surga, cinta kasih dan sayang daripada Tuhan Gembala yang baik, penghiburan, kekuatan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.